Oke, baiklah. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman mahasiswa? Jelas, Pak. Kedengaran jelas. Oke, baik. Terima kasih ya atas responnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini detik ini kita masih diberikan kesempatan ya serta nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul ya, masih bisa berkumpul walaupun secara virtual pada hari ini untuk memenuhi undangan yang telah saya share pagi tadi ya. Saya baru ingat kalau tadinya em, saya jadwalkan di hari Senin tanggal 16 Maret, tapi saya baru ingat gitu ternyata hari Senin sudah masa liburan ya. Nanti saya takutnya menyalahi aturan UHAMKA. Jadi sehingga tadi pagi jam 7 saya baru share untuk mengundang teman-teman mahasiswa ya terkait sosialisasi mata kuliah pengayaan, retorika dan presentasi publik ya di hari ini jam 7. Juga kita bersyukur juga sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa namanya masih diperkenankan untuk bisa me- menyicipi ya, mencicipi em, kelezatan bulan Ramadan ya, kelezatan bulan Ramadan yang mana sudah memasuki 10 hari terakhir ya, ibaratnya kita berlari ini sudah mendekati garis finish. Biasanya kalau sudah di ujung akhir-akhir gitu ya perlombaan sudah terlihat garis finishnya biasanya nih kita apa ya istilahnya kalau atlet-atlet itu langsung gaspol gitu ya, langsung gaspol. Langsung pada semangat, langsung nggak ada lagi apa namanya santai-santai gitu ya. Terus juga kalau ini apa sebuah tim sepak bola misalnya ya sudah terlihat finalnya ya bahwa ini kita sudah memasuki babak-babak final maka nggak ada lagi main aman gitu ya. Jadi mengerahkan semuanya gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa harapannya adalah kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya, hasil yang maksimal. Oleh karena itu juga ya alhamdulillah semoga kita semua ya yang di ruang virtual ini bisa diberikan kesehatan serta kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan semua urusan kita ya, apalagi urusan yang ada di bulan Ramadan ini. Selawat serta salam tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi virtual ini ya termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman mahasiswa, sebelumnya saya masuk dulu ya. Jadi yang akan saya em, jelaskan pada pada hari ini adalah terkait mata kuliah pengayaan ya di kelas kita ya, di kelas kita yaitu di apa namanya di mata kuliah keterampilan retorika dan presentasi publik ya. Oke, sebelumnya saya mau, oke,
Baik. Sebelumnya juga em, eh, saya akan mulai ya. Nanti em, bisa di teman-teman. Jadi ini kan kegiatannya tidak terlalu formal ya. Anggap aja ini seperti kegiatan yang ada di kelas gitu ya. Jadi ketika saya menjelaskan ya, nanti teman-teman ketika muncul pertanyaan oleh teman-teman, maka silakan bertanya gitu ya, silakan aja langsung bertanya. Nah, yang saya akan jelaskan adalah perkegiatan ya, perkegiatan yang ada di mata kuliah ini. Eh, Nah, nanti misalkan saya sedang menjelaskan penyuluh ya. Nah, nanti Pak saya mau bertanya tentang review produk. Mungkin nunggu dulu aja. Nunggu dulu setelah saya menjelaskan tentang review produk seperti itu. Baik ya, kita langsung saja. Em, Bentar ini udah record ya. Soalnya yang hadir hanya 20 orang ya dari 58 yang ada di grup. Tapi saya nggak tahu jumlahnya ada berapa ya. Jumlahnya, oh saya nggak bisa lihat ya. Oh di sini. Jumlah mahasiswanya ada berapakah ini ya? Oke, baik. Yang mengambil mata kuliah ini ada 93 orang ya, 93 orang. Tapi yang baru bergabung di grup WA hanya 58 nih, hanya 58. Hanya 58. Oke, grup WA-nya, oh nggak ada ya grup WA-nya ini. Oke, nanti saya tambahin deh. Oke, baik. Jadi ini sepertiganya kemungkinan ya, nggak nyampe sepertiganya. Oke, baik, nggak apa-apa. Nanti kegiatan ini direkam biar mereka nanti nonton ya. Baik, yang pertama di mata kuliah keterampilan retorika dan presentasi publik ya, teman-teman. Ini ada penyuluh ya. Ada penyuluh ya. Semoga screen saya terlihat ya. Semoga karena saya sudah share screen. Ada penyuluh. Nah, penyuluh ini yang dimaksud adalah penyuluh adalah ketika jadi em, kalau di kelas reguler ya di sini juga ada yang kelas karyawan nih yang saya lihat nih yang ada di di Zoom. Khusus mahasiswa reguler mereka tidak 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 atau belum mendapatkan sertifikat PKM maka diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penelitian mandiri maupun pengabdian masyarakat mandiri gitu. Nah, ketika misalkan menjadi mengambil yang pengabdian masyarakat mandiri terus memberikan memberikan pelatihan, memberikan pendampingan gitu ya terhadap kegiatan tersebut ya ada mitranya, entah itu mitranya sekolah, mitranya kelompok masyarakat seperti Karang Karang Taruna dan lain sebagainya, maka dia dianggap sebagai penyuluh gitu ya. Dia akan dianggap sebagai penyuluh. Nah, bukti bukti pengakuannya apa? Bukti pengakuannya kalau di sini surat permintaan atau undangan dari instansi terkait boleh ya. Jadi ada surat permintaan atau undangan atau bahkan surat mitra gitu ya. Biasa kalau di pengabdian masyarakat tuh ada surat mitranya, eh, maka itu boleh digunakan sebagai bukti pengakuan. Terus bukti kinerjanya ya bukti kinerjanya ini berupa sertifikat ya. Kalau misalnya menjadi narasumber biasanya mendapatkan sertifikat sebagai narasumber gitu ya. Terus kalau bisa ada foto kegiatan ya. Nah, terus bukti pengakuan dan bukti kinerjanya ini nanti disimpan di dalam Google Drive ya, disimpan di dalam Google Drive dan disubmit ke Olu. Nah, disubmit ke Olu. Jadi teman-teman, oh iya Olunya belum saya aktifin. Bentar, bentar, bentar. Nah, ini sebenarnya sudah saya buat, saya lupa ya. Oke, sorry, sorry banget. Nah, ini sudah saya
show ya. Sudah saya aktifkan. Jadi untuk masing-masing kegiatan nanti teman-teman bisa lihat ya terkait aturan mainnya ya. Saya merujuk kepada panduan mata kuliah pengayaan yang ada di web FT gitu ya. Nah, baik, balik lagi. Jadi buktinya nanti ya berupa Google Drive saja dan linknya nanti disubmit di sini ya di Olu via Olu. Linknya disubmit ke via Olu. Nah, dan jangan lupa kalau misalnya Google Drive nanti jangan lupa itu di apa namanya di setting ya sebagai saya bisa melihat gitu. Jadi jangan restrict gitu ya. Jadi anyone with link can view gitu ya. Jadi siapapun yang eh, anda share linknya ya, khususnya karena di mata kuliah ini ya Anda men-share ke saya gitu karena linknya Anda submit ke jenis kegiatan penyuluh, maka saya bisa melihat bukti-bukti dokumennya tadi ya di untuk kegiatan penyuluh ini berupa surat mitra ya atau surat undangan gitu, terus ataupun sertifikat sebagai narasumber dan juga foto kegiatan. Nah, nanti nilai A itu apabila kegiatan penyuluhan ini bersifat atau berskala nasional, nilai B-nya apabila berskala provinsi. Mungkin itu ya. Saya lanjut lagi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait penyuluh ini, langsung saja bertanya. Oke, jenis kegiatan yang kedua adalah brand ambassador ya, brand ambassador. Nah, brand ambassador ini adalah eh, seperti kalian menjadi apa namanya ya duta merek gitu ya bahasa Indonesianya tuh duta merek ya merek merek itu bahasa Indonesia sih harusnya. Nah bahasa Inggrisnya adalah brand ambassador ya. Nah, yang menjadi bukti pengakuannya itu biasanya ada surat kontrak kegiatan gitu ya. Surat kontrak biasanya kalau menjadi brand ambassador atau menerima endorse gitu ya. Anda dijadikan seseorang yang endorse nih gitu ya produknya gitu ya. Nah, itu biasanya ada surat kontraknya gitu ya. Atau perjanjian kontraknya mungkin ya kita anggap aja itu sebagai surat kontrak kegiatan. Atau bisa juga surat keterangan ya bahwa Anda ditetapkan sebagai duta merek tersebut atau brand ambassador tersebut. Itu bisa diakui sebagai bukti pengakuannya ya. Nah, bukti kinerjanya berupa dokumentasi ya silahkan. Dokumentasi ini bisa dipahami bermacam-macam, bisa berupa laporan ya, bisa berupa sertifikat ya, terus juga em, bisa juga laporan sertifikat atau kegiatan lainnya ya video di YouTube ya dan lain sebagainya ya itu diperbolehkan ya. Nah nilai A-nya nilai A-nya apabila teman-teman mahasiswa ini minimal dengan periode kontrak 1 tahun gitu ya. Nah, nilai B-nya apabila ini hanya per kegiatan ya, karena kenapa? Karena kan biasanya kalau endorse itu kan eh, biasanya ya, yang saya sepengetahuan saya itu cuman buat misalnya 2 kali video gitu ya, berarti kan dia per kegiatan gitu ya. Nah, terus gimana? Jadi kalau per kegiatan dia hanya mendapatkan nilai B, kalau dia kontraknya 1 tahun atau per kegiatannya ini dengan durasi 1 tahun ya dengan minimal 5 kegiatan gitu misalnya, ya itu bisa dapat A. Begitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Pak, Brand izin tanya Pak, Oh, boleh, silakan. untuk dokumentasi yang brand ambassador ini, itu kegiatannya link-link dari sosial medianya boleh di ini Pak, boleh diupload Pak. Boleh diupload link-linknya. Linknya maksudnya. Aha. Yang ada di uploadnya nih di Olu atau di mana nih? Ya, tadi kan yang Bapak contohin kan link YouTube tuh. Nah, Oh, kalau misalnya kita tampil yang di sosmed, ya. Baik gini. Em, biar tidak terlalu banyak yang diupload di YouTube ya, YouTube, sorry, di Olu, ya di Olu. Jadi eh, link-link kegiatannya tadi ya, misalkan saya ada 10 video Pak terkait hal ini, gitu ya.
Nah, maka link-link YouTube-nya tadi atau sosial media lainnya itu bisa ditaruh di Notepad ya atau di Word mungkin ya atau di Excel ya link-linknya itu yang ada beberapa itu ya dan Excel-nya atau Word-nya atau Notepad-nya itu yang disubmit ke Olu gitu ya atau ditaruh di Google Drive gitu link-linknya gitu ya. Nah, Google Drive-nya yang disubmit di Olu. Lebih efisiennya seperti itu mungkin ya. Bisa dipahami kah? Atau gimana? Oke, baik Pak, bisa Pak. Oke, Terima kasih. baik. Ya, itu ya tadi ya terkait brand ambassador. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi silakan ya. Jangan ragu ya teman-teman mahasiswa. Eh, jadi saya mensosialisasikan ini kenapa? Karena ini agar fair ya ke mahasiswa. Supaya nanti nggak ada ambigu gitu ya. Kenapa? Ya karena saya sudah sosialisasikan ini dan kita semua sudah paham ini dan sudah disepakati. Baik. Pak, mau nanya Oh ya boleh, silakan. yang tadi, saya kemarin sempat jadi brand ambassador selama 1 semester, cuman eh, dari perusahaannya nggak dikasih surat kontrak khusus kan, tapi saya dapat email kalau saya jadi brand ambassador tersebut, terus saya juga dikasih PDF briefing selama 1 semester tersebut, itu apakah boleh jadi? Ya, nggak apa-apa, dimasukkan aja di Google Drive ya. Emailnya jangan di screenshot, tapi di print ya. Kan ada tuh email itu bisa kita print as PDF ya. Nah, itu PDF-nya itu yang disertakan ya, terus dikasih caption bahwa ini adalah bukti atau keterangan via email gitu ya dari si yang punya brand tersebut gitu ya. Mungkin itu ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, oke ya. Jadi dokumentasi, kenapa ini saya hanya mencantumkan dokumentasi tadi ya? Karena dokumentasi ini bisa kita interpretasikan, tidak harus ini berupa laporan, tidak harus gitu ya, atau tidak harus ini berupa video, enggak gitu ya. Jadi bisa dalam bentuk laporan, video, atau YouTube gitu ya, atau foto gitu ya. Nah ini jadi dokumentasi itu sifatnya general gitu ya, umum. Baik. Kegiatan berikutnya yaitu yang diakui di mata kuliah ini adalah review produk ya, review produk. Nah, review produk ini biasanya yang paling banyak diambil ya oleh yang mengambil mata kuliah ini biasanya ya. Oke. Nah, yang harus diperhatikan untuk review produk ini, yang pertama bukti pengakuannya adalah link review. Jadi jangan mengirimkan video ke Google Drive. Tidak, tapi link reviewnya. Videonya ini harus diupload ke sosial media. Ya, saya lebih prefer adalah YouTube ya, tapi tidak YouTube Short, YouTube ya, YouTube yang biasa ya. Nah itu, jadi ini harus diupload video yang Anda buat ya untuk mereview sebuah produk. Produknya boleh apa saja ya. Eh, dan itu harus diupload di YouTube ya. Kalau kemarin-kemarin ada yang boleh diupload di TikTok, ada yang boleh diupload di Instagram gitu ya. Nah, sekarang saya spesifikkan ya harus diupload di YouTube gitu ya. Jadi kemarin kenapa? Karena kemarin banyak yang private gitu ya. Jadi percuma juga saya jadinya akhirnya bolak-balik ya. Sekarang di YouTube. YouTube bisa di private, Pak. Kalau itu di private maka saya nggak bisa nilai gitu aja. Jadi jangan menyalahkan saya kalau pas saya udah mengumpulkan ini gitu ya. Kok dinilainya Anda bertanya dulu ke diri Anda. Anda sudah buka belum aksesnya ya baik Google Drive-nya dan lain sebagainya. Jadi kamu punya dokumennya tapi kita nggak bisa akses ya. Dokumen tersebut tidak bisa diakses ya, maka kita nggak bisa menilai gitu ya. Jadi sama kalau misalnya dalam bentuk fisik ya, Pak saya sudah ngerjain tugasnya, mana tugasnya? Nggak ada di meja saya. Ada Pak di tas saya. Ya, bagaimana saya mau menilai kalau tugasnya ada di tas kamu kan gitu ya. Jadi balik lagi teman-teman, ya karena ini di record ya supaya bisa dipahami juga, maka untuk review produk ini video ya video reviewnya ini harus diupload di YouTube, tidak YouTube Short. Nah, itu ya. Nah, penilaiannya ya apabila ingin mendapatkan nilai A, maka
harus ada review produk 10 kali. 10 kali ini maksudnya adalah 10 video yang berbeda. 10 video review yang berbeda. Produknya boleh apa saja, boleh yang berkaitan dengan teknologi, boleh kuliner gitu ya, boleh skincare, apapun itu dipersilahkan ya. Nah, gitu. Jadi kenapa? Karena ya tujuannya mata kuliah ini kan kita nggak tahu ya ke depannya. Bisa saja Anda nanti ke depannya menjadi seorang content creator. Nah, Anda udah punya bekal nih pernah mereview-review produk ya gitu ya. Jadi sudah tidak canggung lagi gitu. Nah, untuk yang di bawah 10 kali dengan minimal 2 kali ya. Jadi antara 2 sampai 9 maka dia mendapatkan nilai B. Tidak ada nilai tidak ada nilai di luar itu, yang ada hanya E. Kenapa E? Berarti dia tidak mengumpulkan atau linknya yang sudah di-share itu tidak bisa diakses oleh saya. Simple aja gitu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya terkait review sebuah produk? Saya Pak mau tanya. Boleh, silakan. Untuk itu ada minimal durasinya nggak Pak? Video reviewnya Iya Pak. tidak ada minimal durasinya. Jadi diperbolehkan durasi apa aja saja sebaiknya. Apa ya, kalau kita ngomongin durasi ya sebaiknya ya produk itu benar-benar direview, selesai direview gitu ya, produk apapun itu gitu ya. Jadi kalau bilang pas saya cuma 5 detik ya silahkan aja gitu, tapi sudah terreview dengan baik gak produknya gitu kan, karena ini kan pembelajaran ya, supaya teman-teman nanti punya punya bekal, atau bahkan ya saya bilang ada waktu itu angkatan berapa saya lupa ya, gara-gara mata kuliah dulu namanya keterampilan komunikasi ada review produk ya. Dia beneran dapat endorse gitu ya dari skincare cuman gitu ya, laki-laki padahal gitu. Nah itu ya, jadi kita nggak tahu rezeki kita di mana. Siapa tahu dengan hasil review Anda ada brand yang tertarik dengan pengen direview sama Anda, Anda jadi dapat endorse gitu ya untuk coba review deh gitu. Nah itu ya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, tidak ada durasi minimal. Ya, bisa dipahami ya? Baik Pak, Pak, terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya terkait review produk ini? saya mau bertanya, Pak. Ya, boleh. Kalau untuk review produk kan kemungkinan saya kan di kopi, Pak. Kalau jenis-jenis kopi itu masih jenis-jenisnya masih boleh nggak, Pak, untuk di review, Pak? Jenis-jenis kopi. Iya, boleh kan tadi saya bilang produknya apa saja, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Oke, Pak. Baik, Mm-mm. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada, sambil menunggu ya teman yang bertanya, saya lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu, Izin Pak, saya mau nanya Pak. oke baik, silakan. Pak, untuk review produk ini kita harus munculin diri kita sendiri sebagai talentnya atau kita boleh gunain orang lain sebagai talentnya? Jadi kita tetap yang nge-review, tetap yang menjelaskan produknya, tapi di situ ada orangnya kayak, misalkan sekarang saya lagi di hotel, jadi ada resepsionisnya yang ngasih tahu kamar-kamarnya segala macam, tapi saya yang eh, menjelaskan tentang kamar-kamar ini, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Oke, kalau saya ya saya sudah sering ya bertanya apa ditanyakan terkait hal ini ya. Terima kasih juga. Eh, jadi intinya seperti ini ya. Saya tidak ingin membatasi kreativitas dari masing-masing mahasiswa. Kenapa? Karena nanti akan jadi template. Nanti akan dipahami bahwa misalkan ya saya jawab ini harus kelihatan andanya gitu. Maka nanti akan dipahami ini harus kelihatan gitu. Sehingga kreativitasnya terbatas gitu. Itu satu. Yang kedua, dengan saya tidak membatasi kreativitas Anda gitu ya. Kenapa? Karena akan muncul ide-ide baru gitu ya. Bagaimana mereview sebuah produk tadi seperti yang Anda jelaskan. Kenapa Anda menjelaskan seperti itu? Karena mungkin waktu itu Anda pernah melihat review orang gitu ya, hasil review orang ya dia menjelaskannya seperti itu gitu. Jadi nggak ada masalah juga gitu. Jadi pada intinya eh, tidak ada apa namanya ya, aturan khusus ya. Apakah harus ada orangnya? Apakah harus ada ini? Yang terpenting adalah
ini hasil review Anda yang pertama. Yang kedua, ya produknya ini bukan produk imajinasi ya, belum pernah ada gitu ya. Jadi ada benar-benar produknya, ada mereknya, nggak apa-apa. Justru kan itu adalah hasil apa namanya tujuan kita gitu ya, nggak apa-apa terlihat mereknya gitu. Nah ini kan pembelajaran gitu ya, bagaimana kita mereview sebuah produk. Saya sebenarnya pengen melihat sejauh mana Anda bisa mereview sebuah produk, setajam apa hasil apa namanya Anda bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Karena kan salah satu tujuannya mereview sebuah produk ini kan mempengaruhi orang lain supaya ya ini loh gini. Terus kelebihannya produk ini apa gitu. Terus kekurangannya apa? Kenapa? Ada kekurangannya karena produk ini eh namanya juga sebuah produk ciptaan manusia ya, pasti ada kekurangannya gitu ya. Manusianya itu sendiri pun ada kekurangannya. Yang terpenting aturan mainnya yang ini tadi ya. Jadi ada link reviewnya dan ini. Dan kalau mau lebih bagus, teman-teman bisa apa namanya memaparkan kelebihan produk ini dari yang ada, yang ada secara general, jangan di yang generalnya itu jangan disebutkan mereknya, produk Anda boleh gitu ya. Nah, kelebihannya apa, terus kekurangannya apa? Sebagai contoh misalkan, saya mau mereview sebuah produk Aqua nih misalnya ya teman-teman ya. Nah, Aqua ini kelebihannya dari yang air minum dalam kemasan lainnya adalah seperti ini gitu. Jadi tidak menyebutkan merek lainnya, tidak gitu ya. Nah, terus kekurangannya Aqua dibandingkan air minum dalam kemasan lainnya adalah seperti ini. Ya gitu tuh. Jadi ada kelebihan dan kekurangan itu sangat-sangat disarankan gitu ya. Balik lagi ya, jadi saya tidak membatasi kreativitas dari mahasiswa itu sendiri. Mungkin itu ya yang bisa dijawab. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada lagi? Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, kegiatan berikutnya adalah terkait jenis kegiatan dai, khotif, atau mubalik ya. Nah, ini em, yang pertama dia sebagai dai, khotib, atau mubalik ya. Ini adalah dia penceramah ya. Dia sebagai penceramah ataupun dia sebagai kultum. Tidak harus sholat Jumat. Dia masuk di dalam jadwal kultum ya yang ada di DKM atau musola. Nah, itu boleh ya. Gitu ya. Jadi dia tercantum dalam daftar yang ada di DKM. DKM ini adalah Dewan Kemakmuran Masjid atau Dewan Kemakmuran Musola ya. Nah, dia terdaftar nih, ada jadwalnya dalam 1 tahun dia memberikan kultum di bulan apa gitu ya, kultum siang atau kultum subuh gitu ya. Kultum itu kan kuliah 7 menit gitu ya. Nah itu, jadi nggak mesti jadi khotib sholat Jumat, nggak. Kultum boleh gitu ya. Nah untuk mendapat nilai A, maka dia kalau 10 kali itu kemungkinan berat karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Ini, nah makanya ini kesepakatan saja untuk mendapatkan nilai A ini saya perbolehkan 5 kali. Anda dalam yang ada di daftar khotib, daftar yang ada di DKM ini ya menjadi eh, kultum atau khotib gitu ya, itu diperbolehkan 5 kali ya 5 kali saja ya dalam 1 tahun. Khotib ini Khotib ini ya itu tadi ya kultum ya tidak harus sholat Jumat ya. Kultum siang biasanya kalau di masjid-masjid yang di musola apa gitu ya. Subuh ya biasanya ya gitu ya. Nah, kalau di bawah 10 kali dengan minimal 2 kali maka dia mendapatkan nilai B. Di bawah 2 kali artinya 1 kali maka dia belum dapat nilai karena acuan saya ya paduan mata kuliah pengayaan ya minimal 2 kali. Baik, ada yang mau ditanyain terkait jenis kegiatan ini? Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ya. Keterampilan bahasa asing. Keterampilan bahasa asing. Mata kuliah ini mirip-mirip ya dengan mata kuliah lainnya yang juga keterampilan bahasa asing, tapi saya tidak mau membahas untuk mata kuliah pengayaan lainnya. Kenapa? Karena itu biar dibahas oleh dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Jadi jangan disamakan aturan dengan jenis kegiatan keterampilan bahasa asing yang ada di mata kuliah retorika dan presentasi publik ini ya
jangan disamakan dengan mata kuliah lainnya, gitu ya. Jadi jangan digeneralisasi, ya, karena nilai mata kuliah itu adalah hak prerogatif dari dosen pengampu masing-masing. Tapi tetap untuk mata kuliah pengayaan mengikuti atau mengacu kepada panduan mata kuliah pengayaan. Oke? Nah, oke, biar nggak out of topic, saya fokus di mata kuliah retorika saja. Yang pertama pengakuannya keterangan mengikuti tes, ya, dan nah, yang diakui itu keterampilan bahasa asingnya adalah bahasa asing yang diakui oleh PBB. Jadi bahasa asing, ya. Bahasa asing ini artinya di luar Indonesia, di luar negara Indonesia. Bahasa yang diakui oleh PBB di luar bahasa Indonesia, negara Indonesia. Tidak bahasa Jawa. Kenapa? Bahasa Jawa masih bagian dari negara Indonesia. Tidak bahasa Sumatera, bahasa Sulawesi, bahasa Papua, dan lain sebagainya. Jadi, bahasa asing yang harus dipahami adalah bahasa yang diakui oleh PBB di luar negara Indonesia. Ya, oke. Bukti kinerjanya adalah skor bahasa asing, diakuinya melalui sertifikat bahasa asing. Ya, oke. Nah, saya spesifikkan ya untuk mata kuliah di retorika ini, keterampilan bahasa asing ini untuk yang bahasa Inggris ya, untuk yang bahasa Inggris itu yang saya akui hanya TOEFL yang diperoleh dari PBA UHAMKA atau BIPA UHAMKA. PBA ini adalah Pusat Bahasa Asing UHAMKA. Kalau TOEFL dari lain gimana, Pak? Tadi saya sudah sampaikan, yang saya akui hanya dari PBA UHAMKA. Kenapa? Agar Anda tidak ikut 2 kali pengambilan TOEFL ini. Karena TOEFL yang diakui hanya untuk sidang, ya, yang diakui untuk sidang itu hanya yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Asing UHAMKA atau PBA UHAMKA. Jadi Anda nggak perlu ngambil 2 kali TOEFL-nya di tempat lain, hanya di UHAMKA saja, ya. Nah, kalau selain bahasa Inggris, ya, entah itu ada yang punya sertifikat bahasa Jepang, itu silahkan kirimkan ke saya, gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau yang bahasa Inggris, ya, itu baik TOEFL maupun IELTS, ya, atau TOEIC, ya, itu yang dikeluarkan oleh PBA UHAMKA. Untuk mendapatkan nilai A, maka setara TOEFL, ya, setara TOEFL dengan nilai 475, atau kalau IELTS ini setara TOEFL 475-nya adalah 5.0, ya. Nanti ada konversinya, saya punya tabel konversinya, atau teman-teman bisa cek tabel konversinya ada di mana, di internet banyak ya, di share. Nah, kalau di bawah 475 tapi minimal 450, maka hanya mendapatkan nilai B. Sekedar informasi, untuk bisa mendaftar sidang, ya, sidang skripsi baik batch 1 maupun batch 2, maka setiap mahasiswa tidak terkecuali baik kelas karyawan, ya, kelas RPL, reguler, itu harus punya TOEFL yang dikeluarkan oleh PBA UHAMKA dengan nilai minimal 450. Kenapa 450? Itu adalah aturan dari Dikti bahwa setiap lulusan S1 sarjana baik PTN maupun PTS harus punya TOEFL minimal 450. Untuk S2 475. Untuk S3 500. Baik, terkait keterampilan bahasa asing ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, berarti sudah jelas ya terkait keterampilan bahasa asing. Saya lanjut ya. Berikutnya adalah dari kompetisi debat ya. Kompetisi debat mahasiswa. Biasanya karena mata kuliah ini adalah retorika dan presentasi publik, biasanya yang digelar oleh Belmawa yaitu ada namanya KDMI atau kompetisi debat mahasiswa Indonesia, atau yang di versi internasionalnya itu biasanya National University Debating Championship ya. Nah, itu atau NUDC. Nah, itu diakui. Di luar itu gimana, Pak? Di luar itu tidak diakui. Kenapa? Karena nama jenis kegiatannya adalah ini.
Oke. Jadi hanya yang diakui hanya dari KDMI maupun NUDC. Ya. Buktinya bisa surat keterangan, biasanya ya kalau mahasiswa mengikuti itu ada surat keterangan dari fakultas, ya. Ada atau bukti registrasi, ya. Saya nggak punya Pak surat keterangannya, bukti registrasinya boleh. Nah, terus harus dilengkapi fotonya biasanya. Terus juga kalau menang, tidak menang pun juga nggak apa-apa. Yang penting karena di sini bukan juara ya. Yang kalau universitas yang menyelenggarakan maka ini misalkan KDMI-nya diselenggarakan oleh UHAMKA gitu ya. UHAMKA menyelenggarakan KDMI sebagai tuan rumah. Maka kalau hanya juara tingkat UHAMKA saja ya dapat nilainya B. Kalau yang tingkat nasional atau bahkan di atasnya seperti NUDC ini pasti nilainya adalah A. Ada yang ditanyakan terkait ini? Kalau misalnya ya mau ketemu saya, mau ngapain? Ada apa? Oh gitu, duduk dulu situ. Bentar ya. Di Olunya ada. Iya, kamu udah buka Olu. Nah iya, coba buka Olu. Biasanya kan ada infonya ya dari Mas Lutfi apa dari dunia kan ini nggak ada. Iya, karena kalau saya Olu. Oh di Olu. Iya, coba deh. Ada di Olu ya. Oke, baik. Berikutnya adalah terkait kompetisi orasi ya. Nah, kompetisi orasi ini orasi ini ya berkaitan dengan presentasi ya, baik itu bahasa asing, orasi bahasa asing maupun bahasa Indonesia ya silahkan ya. Ini kompetisi orasi ya, bukan kompetisi debat. Tadi adalah kompetisi debat. Kalau yang ini adalah kompetisi orasi. Nah ini saya akui hanya bukti registrasinya saja atau kalau ada surat dari fakultas juga. Nah terus pengakuannya bukti kinerjanya ya bukti kinerjanya adalah berupa dokumentasi ya dokumentasi tadi ya bisa kita pahami secara luas ada laporan akhir ada sertifikat gitu ya jadi berupa dokumentasi saja dapat nilainya kalau yang juara ya maka dia mendapatkan nilai A juara berapapun juara 1 juara 2 juara 3 juara harapan itu dapat nilainya A. Kalau dia tidak juara, hanya mengikuti saja, maka mendapat nilai B. Ya, itu terkait kompetisi orasi. Udah. Hari ini ada ini nggak? Yang mana? Mas Hari ini saya udah share di grup. Ntar saya share lagi deh. oh, ya, Mas. Ada tugasnya aja sih paling ya. Biasanya berarti untuk hari ini nggak masuk Pak. Nggak masuk ya. Untuk apa? Untuk Ya. deadline tugasnya itu Sampai tanggal 30 Maret. 30 Maret. Iya, ada di Hulu ntar. Ada nggak ya di Hulu? Kalau belum ada ntar saya ini deh. Coba saya lihat Pak ya. Ya. Oke, baik. Berikutnya adalah kegiatan magang. Magang ini maksudnya adalah magang MBKM, ya, atau magang berdampak, ya. Hanya dua itu saja, ya, yang diakui oleh Belmawa. Kalau magang dengan minimal 4 bulan gimana, Pak? Itu nanti biasanya yang mengkonversi adalah Kaprodi. Silakan saja diajukan. Saya sebagai dosen pengampu ya, sudut pandang saya atau POV saya untuk yang konversi dari Kaprodi itu biasanya dilakukan oleh Kaprodi di akhir ya di akhir dan itu tidak melalui dosen pengampu tapi lewat sekret gitu ya. Jadi untuk magang yang diakui oleh Kaprodi sebagai konversi ya minimal 4 bulan gitu ya atau 3 bulan. Oke ya, sampai ketemu ya. Ya. Wassalam. Ya, untuk magang yang diakui oleh Kaprodi untuk konversi 20 SKS mata kuliah pengayaan, baik itu 3 bulan atau 4 bulan, maka itu dilakukan oleh Kaprodi atau sekret, tidak oleh dosen pengampu mata kuliah pengayaan. Ya. Jadi magang yang dimaksud di sini adalah magang yang resmi dari Belmawa, yaitu magang MBKM maupun magang berdampak. Untuk mahasiswa biasanya ada juga magang yang berdampak tuh dikirim ke kemarin itu ada yang ke Pandeglang, ada yang ke Padang. Silakan saja. Buktinya apa? Buktinya bisa surat dari fakultas atau surat tugas biasanya kalau magang berdampak ya. Itu dapat surat tugas dan laporannya saja atau bahkan sertifikatnya itu udah bagus ya. Gitu. Ya.
Terus dapat nilai A, yang membedakan nilai A sama nilai B adalah laporan kegiatannya apakah sesuai format atau sesuai standar atau tidak. Gitu aja. Kalau kita ngomongin formatnya, kalau ini magang berdampak ya, magang berdampak itu biasanya yang membuat laporan adalah dosennya. Dosen dosen yang mendampinginya, yang membuat laporan biasanya ada 3 orang dosennya. Sudah pasti mereka membuatnya sesuai standar dari Belmawa, gitu ya. Nah, itu. Jadi yang membedakan nilai A sama nilai B adalah apakah laporannya sesuai format atau tidak sesuai format. Nah, kalau magang MBKM biasanya yang membuat laporannya adalah mahasiswa itu sendiri, gitu ya. Nah, ini berarti dilihat lagi apakah laporannya ini disesuaikan dengan template resmi dari MBKM ya. Kalau misalnya tidak sesuai, maka hanya mendapat nilai B ya. Sayang sekali sih itu. Baik, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Jadi hanya hanya itu saja. eh, apa namanya yang yang kegiatan yang ada di mata kuliah retorika ini ya, retorika dan presentasi publik ya. Silakan kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Silakan. Oke, baik. Tidak ada yang bertanya ya berarti ya. Pak, saya mau nanya Pak, ini Pak. Oke, ya, silakan. Terkait keterampilan bahasa asing itu Pak, itu harus di luar TOEFL UHAMKA apa boleh pakai TOEFL UHAMKA sebagai penilaian Pak? Justru Keterampilan bahasa kalau asing. kalau yang tadi saya sudah sampaikan, kalau yang di Saya luar kelewat Pak. Hamka ya, PBA Hamka itu tidak diakui gitu. Yang saya akui hanya yang dari PBA Hamka saja. Kenapa? Biar teman-teman mahasiswa ini nanti ya mengambil TOEFL ini tidak 2 kali gitu ya. Cukup 1 kali aja. Jadi TOEFL-nya biasanya TOEFL dari PBA Hamka ini berlaku 2 tahun. Kalau saya nggak salah, sebentar saya cek dulu ya. Biasanya berlaku 2 tahun. Kemarin itu pas all. Kemarin itu ada yang sudah mengajukan. Nah, ini keterampilan bahasa asing ya, keterampilan bahasa asing. Oke, ini saya. Nah, ini ya, ini semoga bisa terlihat nih oleh semua teman-teman ya. Jadi ini contohnya ya, yang TOEFL dari UHAMKA ya. Dan ini link ini kalau teman-teman scan ya, ini di dalamnya ada nama-nama mahasiswa yang mengambil barengan dengan si yang punya sertifikat ini, gitu. Jadi kemarin itu juga kejadiannya semester kemarin ada yang berusaha memasukkan sertifikat ya. Nah, saya lihat linknya gitu ya, lihat link yang ada di sini ternyata dan saya cocokkan juga di karena kita punya di setiap prodi itu punya mahasiswa yang udah mengambil TOEFL siapa aja nih dari laporan dari PBA UHAMKA nih, PBA dan BIPA UHAMKA adalah adalah mahasiswa ini ini gitu ya. Nah, ini laporannya mereka sematkan di apa namanya QR code ini. Nah, ternyata nggak ada namanya begitu saya cek ya di mata kuliah pengayaan retorika ini maka saya kasih E gitu ya. Bagus saya yang nggak skor dia, ya. Saya kasih E gitu ya. Saya nggak laporin ke Kaprodi gitu aja. Ya, jadi yang diakui memang dari keluaran dari UHAMKA dan ini berlakunya 2 tahun ya. Jadi dia mengambilnya tanggal ini dan ini valid until. Nah, jadi yang diakui sebagai syarat sidang adalah sertifikat yang masih berlaku. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang semester 6 ya, itu sangat disarankan mengambil dari sekarang gitu ya untuk sertifikat TOEFL. Kenapa? Ya masih berlaku 2 tahun kemudian gitu ya buat daftar sidang dan bisa dapat mata kuliah pengayaan retorika sama ada lagi mata kuliah pengayaannya di luar retorika ya. Nah, itu. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab terkait pertanyaannya tadi. Baik. Tapi Pak kalau ini kan cuma bahasa Inggris ya Pak, kalau di luar bahasa Inggris gitu maksudnya. Kalau di luar bahasa Inggris
Ya, kalau di luar bahasa Inggris yang pasti bukan dari PBA UHAMKA karena BIPA UHAMKA ini harus apa namanya hanya melayani TOEFL, IELTS sama TOEIC ya. Nah, untuk yang di luar bahasa Inggris ya silakan aja diajukan ke saya gitu ya. Misalkan bahasa Jepang gitu ya, JLPT biasanya nih bahasa Jepang terus apa lagi ya? Bahasa Arab mungkin ya. Ada dari kalau bahasa Arab itu saya lupa tuh yang di daerah sana Pejaten ya. Apa namanya ya? Lupa saya. Itu biasanya ada tuh. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya. Ya, artinya keterampilan bahasa asing ini bahasa asing yang diakui oleh PBB ya. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya soal untuk review produk itu kriterianya seperti apa ya Pak? Tadi saya soalnya nggak sempat dengerin. Oke, ya review produk itu yang penting link reviewnya ya. Penjelasan detailnya nanti ini kan direkam ya. Nanti akan Anda bisa nonton ulang ya. Yang pasti yang saya nilai itu adalah link review yang diupload di YouTube gitu ya, yang diupload di YouTube. Nah, ini sudah ada nilai-nilainya. Nah, penjelasan detailnya nanti Anda lihat rekaman videonya saja. Karena sudah saya jelaskan tadi secara detail. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, mungkin saya akhiri saja ya. Apa namanya penjelasan ya atau sosialisasi mata kuliah pengayaan retorika ya, mata kuliah pengayaan retorika. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah batas waktu pengumpulannya. Ya, batas waktu pengumpulannya itu ini yang mana nih? Oh, sorry, ini yang sebelumnya ya. Nah, batas waktu pengumpulannya sudah saya sertakan juga di olunya ya. Terakhir pengumpulannya untuk semua semua apa namanya semua jenis kegiatan ini ya. Ini sudah ada pengumpulannya adalah di hari Minggu ya tanggal 14 Juni 2026. Kenapa harus 14 Juni 2026? Supaya Anda tidak berat dalam menghadapi UASnya gitu ya. Dan saya masih ada waktu untuk konfirmasi. Karena setelah 14 Juni itu saya akan memberikan penilaian ya dan saya akan share di grup WA hasil penilaiannya. Dan nanti tadi kalau misalnya kok nilai saya padahal saya sudah mengumpulkan. Nah, Anda introspeksi diri dulu. Apakah yang Anda kumpulkan di Google Drive itu gitu ya itu sudah diberikan akses bagi orang lain untuk melihatnya gitu. Sama yang link produk juga gitu ya, review produk di YouTube. Apakah ternyata videonya di private gitu ya. Jadi saya nggak bisa nilai gitu. Jadi masih ada waktu untuk perbaikan sebelum UAS ya gitu. Jadi itu ya. Jadi semuanya sama nih 14 Juni ya semuanya ada di 14 Juni ya sudah ada di situ dan sudah bisa dilakukan mulai dari sekarang pengumpulannya. Baik, mungkin itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, di Olu tempat pengumpulannya belum dibuka ya, Pak? Di Olu, ini dia. Tapi belum muncul itunya. Belum muncul. Oh gitu. Oke, oke, oke. Ini kenapa? Oh, ininya ya belum muncul ya. Oke, oke, sorry, sorry, sorry. Perasaan saya sudah show tadi ya. Oke, baik. Terima kasih ya atas konfirmasinya. Oke, baik. Ada lagi? Ini saya sudah sedang sambil memunculkan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi rekaman video ini juga nanti akan saya sematkan di Olu ya dan juga di deskripsi grup WA ya supaya teman-teman bisa memahaminya gitu ya. Kalau misalnya tadi ya ada yang ketinggalan, ada yang ini, makanya saya rekam. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan terkait hal ini? Baik, kalau misalnya tidak ada, kita akhiri saja ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman.
mahasiswa semua ya. Eh, Jangan lupa mulai dilakukan ya kegiatannya dan sampai ketemu lagi. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf saya akhiri Zoom